Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Eka yang kami hormati dan selamat sore teman-teman yang kami banggakan. Di sore hari ini kami dari kelompok 7 materi ke-9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang peristiwa-peristiwa kejiwaan yang terjadi pada diri individu meliputi belajar, mengingat, berpikir, perasaan, dan emosi. Yang pertama, belajar. Belajar merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Menurut Skinner, 1958 memberikan definisi belajar, learning is a process of progressive behavior adaptation. Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa belajar merupakan suatu proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif. Ini berarti sebagai akibat dari belajar adanya sifat progresivitas, adanya tendensi ke arah yang lebih sempurna atau lebih baik dari keadaan sebelumnya. MC Gauch 1956 memberikan definisi mengenai belajar. Learning is a change in performance, a result of practice. Ini berarti bahwa belajar membawa perubahan dalam performance, dan perubahan itu akibat dari latihan atau praktis. Latihan atau praktis mengandung arti bahwa adanya suatu dari individu untuk belajar, baik yang dikemukakan oleh Skinner maupun yang dikemukakan oleh Minkech memberikan gambaran bahwa sebagai akibat belajar adanya perubahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan. Morgan dan kawan-kawan 1984 memberikan definisi mengenai belajar. Learning can be defined as any relatively permanent change in behavior which occurs as a result of practice or experience. Hal yang muncul dalam definisi ini ialah bahwa perubahan perilaku atau performance itu relatif permanen. Belajar sebagai suatu proses. Dari bermacam-macam definisi yang telah dipaparkan, dapat dikemukakan bahwa pada umumnya para ahli melihat belajar itu sebagai suatu proses. Prosesnya sendiri tidak tampak, karena belajar merupakan suatu proses, maka dalam belajar adanya masukan, yaitu yang akan diproses dan adanya hasil dari proses tersebut. Dengan demikian jelas bahwa proses belajar itu sendiri terdapat dalam diri individu yang belajar, kemudian menghasilkan perubahan dalam perilakunya. Beberapa teori belajar. 1. Teori belajar yang berorientasi pada aliran behaviorisme. Teori belajar asosiatif adalah teori belajar yang semula dibangun oleh Pavlov atas dasar eksperimennya, atau lihat pembicaraan mengenai Pavlov di muka. Pavlov menyimpulkan bahwa perilaku itu dapat dibentuk melalui conditioning atau kebiasaan hewan coba membuat asosiasi atau hubungan baru antara dua peristiwa. 2. Teori belajar fungsionalistik. Seperti diketahui bahwa dalam aliran dipelopori oleh Pavlov, sedangkan yang fungsional antara lain oleh Thorndike dan Skinner. Teori yang ketiga, teori yang berorientasi pada aliran kognitif. Kohler. Teori belajar yang berorientasi pada aliran kognitif dirintis oleh Kohler. Dalam eksperimennya,
Kohler, lihat pembicaraan mengenai Kohler di depan, sampai pada kesimpulan bahwa hewan coba dalam belajar memecahkan masalah adalah dengan insightful learning. Walaupun demikian, Kohler tidak mengingkari adanya trial and error dalam memecahkan masalah seperti yang dikemukakan oleh Thorndike. Terus teori belajar Albert Bandura. Bandura mengajukan suatu versi baru dalam behaviorisme yang diberi nama socio-behavioristic approach, yang kemudian disebut sebagai a social cognitive theory. Teori ini kurang ekstrim apabila dibandingkan dengan behaviorisme Skinner. Hal ini terrefleksi pada pengaruh reinforcement dan interestnya pada faktor kognitif atau cognitive factor. Sekalipun Bandura dapat menerima apa yang dikemukakan oleh Skinner, yaitu bahwa perilaku dapat berubah karena reinforcement, tetapi ia juga berpendapat bahwa perilaku dapat berubah tanpa adanya reinforcement secara langsung, yaitu melalui vicarious reinforcement dari pihak lain, yaitu observasi dari orang lain dan konsekuensi dari perilakunya. Kemudian mengingat 1. Pengantar, 2. Fungsi memasukkan atau learning, 3. Fungsi menyimpan, 4. Fungsi menimbulkan kembali, 5. Kelupaan, dibagi menjadi 2, 1. Teori atropi, 2. Teori intervensi. Yang keenam, beberapa eksperimen mengenai ingatan, meliputi 1. Metode dengan melihat waktu atau usaha belajar, the learning time method, 2. Metode belajar kembali, the learning method, 3. Metode rekonstruksi, 4. Metode mengenal kembali, 5. Metode mengingat kembali, 6. Metode asosiasi berpasangan. Yang pertama, pengantar. Ingatan merupakan alih bahasa dari memori. Karena itu, di samping ada yang menggunakan ingatan, ada pula yang menggunakan istilah memori sesuai dengan ucapan dari memori. Namun hal tersebut kiranya bukan merupakan hal yang serius. Ingatan memberikan bermacam-macam arti bagi para ahli. Pada umumnya para ahli memandang ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau. Dengan adanya kemampuan mengingat pada manusia, hal ini menunjukkan bahwa manusia mampu menerima, menyimpan, dan menimbulkan kembali pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Orang dapat mengingat sesuatu kejadian yang pernah dialami, atau dengan kata lain, kejadian itu pernah dimasukkan ke dalam jiwanya, kemudian disimpan, dan pada suatu waktu kejadian itu ditimbulkan kembali dalam kesadaran. Dengan demikian, maka ingatan itu merupakan kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menerima atau memasukkan, learning, menyimpan, retention, dan menimbulkan kembali, remembering, hal-hal yang telah lampau. Wordsworth dan Marquez, 1957. Kemudian, fungsi memasukkan learning dalam ingatan yang disimpan adalah hal-hal yang pernah dialami oleh seseorang. Bagaimana seseorang memperoleh pengalaman dapat dibedakan dalam 2 cara, yaitu 1. Dengan cara tidak sengaja, dan 2. Dengan cara sengaja. Memperoleh pengalaman dengan cara tidak sengaja, yaitu apa yang dialami oleh seseorang dengan tidak sengaja itu dimasukkan dalam ingatannya. Hal ini terlihat dengan jelas pada anak-anak, bagaimana mereka memperoleh pengalaman tidak dengan sengaja. Hal ini kemudian disimpan dalam ingatannya, bagaimana mereka memperoleh pengalaman misalnya bahwa gelas kalau jatuh dapat pecah, bahwa kayu itu keras dan dapat menimbulkan rasa sakit apabila teratup olehnya. Pengalaman-pengalaman ini disimpannya dalam ingatan sebagai pengertian-pengertian. Dan fungsi menyimpan. Fungsi kedua dari ingatan adalah mengenai penyimpanan atau retention. Problem yang timbul berkaitan dengan fungsi ini ialah bagaimana agar yang telah dipelajari atau yang telah dimasukkan itu dapat disimpan dengan baik, sehingga pada suatu waktu dapat ditimbulkan kembali apabila dibutuhkan, seperti diketahui seperti proses belajar akan meninggalkan jejak-jejak atau trace dalam jiwa seseorang, dan trace ini untuk bersementara disimpan dalam ingatan yang pada suatu waktu dapat ditimbulkan kembali. Trace atau jejak-jejak ini yang disebut sebagai memory trace. Fungsi menimbulkan kembali. Fungsi ketiga dari ingatan adalah berkaitan dengan mengingat kembali hal-hal kembali, tidak dibantu dengan adanya objek.
Misalnya, orang dapat mengingat kembali tentang ciri-ciri penjamret yang menjamret tasnya, sekalipun yang disimpan dalam ingatannya. Dalam menampilkan kembali apa yang disimpan dalam ingatan dapat ditimpu dengan satu, mengingat kembali to recall, dan mengenal kembali to recognize. Penjelasan materi berikutnya yaitu kelupaan. Berbicara mengenai ingatan sebenarnya juga mengenai kelupaan. Karena ingatan dan kelupaan dapat diibaratkan sebagai mata uang yang bermuka dua. Satu sisi dengan sisi yang lain tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara apa yang diingat dengan apa yang dilupakan merupakan perbandingan yang terbaik. Ini berarti bahwa semakin banyak yang dapat diingat, akan makin sedikit yang dilupakan. Begitu sebaliknya. Teori Atropo dalam kelupaan lebih berdasarkan atas lama interval. Sedangkan teori interferensi lebih berdasarkan atas isi interval. Berikut penjelasan mengenai teori Atropo dan teori interferensi. 1. Teori Atropo, yaitu teori ini juga sering disebut dengan teori Disense atau teori Dices, yaitu suatu teori mengenai kelupaan yang menitikberatkan pada lama interval. Menurut teori ini, kelupaan terjadi karena jejak-jejak ingatan atau memory trace telah lama tidak ditimbulkan kembali dalam alam kesadaran. Karena yang disimpan telah lama tidak ditimbulkan kembali, maka memory trace makin lama makin mengendap, hingga pada akhirnya orang akan mengalami kelupaan. 2. Teori interferensi. Teori ini lebih menitikberatkan pada isi interval. Menurut teori ini, kelupaan itu terjadi karena memory trace saling bercampur satu dengan yang lain dan saling mengganggu, saling berinterferensi, sehingga hal ini dapat menimbulkan kelupaan. Selanjutnya, beberapa eksperimen mengenai ingatan. Tokoh yang mempelopori eksperimen mengenai ingatan adalah Ebbinghaus. Cukup banyak eksperimen yang dilakukan oleh Ebbinghaus mengenai ingatan ini. Salah satu eksperimen telah dipaparkan di depan. Juga eksperimen dari Boris. Langkah Ebbinghaus itu kemudian diikuti oleh penelitian-penelitian ahli yang lain. Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ingatan dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Metode dengan melihat waktu atau usaha belajar, the learning time method. 2. Metode belajar kembali, the learning method. 3. Metode rekonstruksi. 4. Metode mengenal kembali. 5. Metode mengingat kembali. 6. Metode asosiasi berpasangan. Berpikir. Yang pertama, proses berpikir. Simbol-simbol yang digunakan dalam berpikir pada umumnya berupa kata-kata atau bahasa. Karena itu, sering berpikir mempunyai kaitan yang erat dengan bahasa manusia dan dapat menciptakan ratusan bahkan ribuan simbol-simbol yang memungkinkan manusia dapat berpikir begitu sempurna apabila dibandingkan dengan makhluk lain. Yang kedua, konsep atau pengertian. Dalam pengertian atau konsep didapati ada beberapa macam konsep, yaitu konsep-konsep atau pengertian-pengertian yang sederhana merupakan pengertian yang dibatasi oleh ciri atau atribut tunggal. Namun, justru banyak pengertian atau konsep yang digunakan dalam berpikir. Ini yang dimaksud dengan kompleks. Di samping itu, ada yang disebut konsep konjungtif. Yang ketiga, cara memperoleh konsep atau pengertian. Proses memperolehnya pada umumnya melalui proses generalisasi. Kemudian, atas daya pikirannya timbul proses diferensiasi, yaitu proses membedakan satu dengan yang lain. Problem solving secara umum dapat dikemukakan bahwa problem itu timbul apabila perbedaan atau konflik antara keadaan satu dengan yang lain dalam rangka untuk mencapai tujuan. Thorndike Kohler. Dalam kaitan dengan problem solving terdapat perbedaan yang cukup menarik. Pada eksperimen Thorndike dalam proses menuju pemecahan masalah, adanya kemajuan yang berlangsung secara gradual, yaitu kemajuan secara berangsur-angsur yang menunjukkan keadaan dalam pemecahan masalah makin lama makin cepat. Keadaan tersebut tidak dapat pada eksperimen Kohler. Pada eksperimen Kohler terdapat adanya penukikan yang tajam dari keadaan pencarian pemecahan masalah ke diperolehnya pemecahan masalah. Pada waktu adanya penukikan itu terdapat dalam pemecahan masalah
cara berpikir seseorang tidak selalu hilang begitu saja dalam pemikirannya, tetapi secara tidak disadari masalah tersebut masih perlu berlangsung dalam jiwa individu yang bersangkutan. Cara penarikan kesimpulan. Tujuan berpikir adalah mencari pemecah masalah yang dihadapi. Berdasarkan data yang ada, maka ditariklah kesimpulan sebagai pendapat yang akhir atas data atau pendapat-pendapat yang mendahului. Misalnya, polisi mengambil kesimpulan bahwa pencuri lebih dari satu orang berdasarkan data adanya 2 macam jejak yang ada di bawah jendela. Dalam penarikan kesimpulan, orang dapat menempuh bermacam-macam cara, yaitu yang pertama, kesimpulan yang ditarik atas dasar analogi, yaitu kesimpulan yang ditarik atas dasar adanya kesamaan dari satu keadaan atau peristiwa dengan keadaan peristiwa lain. Dilihat dari jalannya berpikir, kesimpulan ini ditarik dari khusus ke khusus. Sebagai contoh, anak pada suatu hari melihat kulit rambutan di muka rumah sewaktu ia datang dari sekolah. Dan ternyata setelah masuk ke dalam rumah, nenek datang dari desa. Lain waktu, anak melihat kulit rambutan di muka rumah. Ternyata nenek datang lagi. Berdasarkan kejadian-kejadian itu, sewaktu anak datang dari sekolah dan melihat kulit rambutan di muka rumah, anak mengambil kesimpulan nenek datang. Kesimpulan ini ditarik karena adanya kesamaan atau adanya analog dari peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Yang kedua, kesimpulan yang ditarik atas dasar cara induktif, yaitu kesimpulan yang ditarik dari peristiwa menuju ke hal yang bersifat umum. Misalnya, besi dipanasi mengembang, seng dipanasi mengembang, tembaga dipanasi mengembang, kuningan dipanasi mengembang. Atas dasar peristiwa-peristiwa tersebut ditariklah kesimpulan yang bersifat umum, yaitu bahwa logam apabila dipanasi mengembang. 3. Kesimpulan yang ditarik atas dasar cara deduktif. Kesimpulan yang ditarik atas dasar cara deduktif yaitu kesimpulan yang ditarik atas dasar dari hal yang umum ke hal yang bersifat khusus. Misalnya, dalam lapangan hukum, orang tinggal menerapkan pasal-pasal dalam hukum yang berlaku terhadap peristiwa-peristiwa yang dihadapi. Suatu hal yang perlu diingat adanya anggapan bahwa kalau menarik kesimpulan dengan menggunakan silogisme akan senantiasa benar. Anggapan tersebut tidak benar karena kenyataan orang dapat mengalami kesalahan. Seperti telah dipaparkan di depan, karena kesimpulan dalam silogisme berdasarkan premisisme, maka apabila premisnya salah, kesimpulan juga salah. Kesalahan dalam silogisme dapat yang pertama kesalahan formal, yaitu kesalahan dalam bentuknya, dalam segi urutannya, dalam segi konstruksinya. 2. Kesalahan material, yaitu kesalahan mengalami isi atau materinya. Dengan demikian, silogisme dapat salah satu bentuk, tetapi benar dalam isi, benar dalam bentuk, tetapi salah dalam isi. Yang ingin dicapai sudah barang tentu bail dalam bentuk maupun dalam isi kandungannya benar. Berpikir kreatif. Dengan berpikir kreatif, orang menciptakan sesuatu yang baru. Timbulnya atau munculnya hal baru tersebut secara tiba-tiba yang berkaitan dengan insik. Sebenarnya apa yang dipikirkan itu telah berlangsung, namun belum memperoleh sesuatu pemecah. Dan masalah itu tidak hilang sama sekali, tetapi berlangsung dalam jiwa seseorang, yang pada suatu waktu memperoleh pemecahnya. Tingkatan-tingkatan dalam berpikir kreatif. Dalam berpikir kreatif ada beberapa tingkatan atau stage sampai seseorang memperoleh sesuatu hal yang baru atau pemecah masalah. Tingkatan-tingkatan itu adalah yang pertama, persiapan atau preparation, yaitu tingkatan seorang memformulasikan masalah dan mengumpulkan fakta-fakta atau materi yang dipandang berguna dalam memperoleh pemecah yang baru. Ada kemungkinan apa yang dipikirkan itu tidak segera memperoleh pemecahnya. Tetapi soal itu tidak hilang begitu saja, tetapi masih terus berlangsung dalam diri individu yang bersangkutan. Hal ini menyangkut fase atau tingkatan kedua, yaitu fase inkubasi. Yang kedua, tingkat inkubasi, yaitu berlangsungnya masalah tersebut dalam jiwa seseorang karena individu tidak segera memperoleh pemecah masalah. Yang ketiga, tingkat pemecahan atau iluminasi.
yaitu tingkat mendapatkan pemecahan masalah. Orang mengalami aha secara tiba-tiba memperoleh pemecahan tersebut. Keempat, tingkat evaluasi, yaitu mengecek apakah pemecah yang diperoleh pada tingkat iluminasi itu cocok atau tidak. Apabila tidak cocok, lalu meningkat pada tingkatan berikutnya, yaitu tingkat revisi, yaitu mengadakan revisi terhadap pemecahan yang diperolehnya. Sifat-sifat orang yang berpikir kreatif. Yang pertama, memilih fenomena atau keadaan yang kompleks. Yang kedua, mempunyai psikodinamika yang kompleks. Yang ketiga, dalam judgment-nya lebih mandiri. Yang keempat, dominan dan lebih besar pertahanan diri. Yang kelima, menolak suppression sebagai mekanisme kontrol. Hambatan dalam proses berpikir. Berpikir bertitik tolak pada masalah yang dihadapi oleh seseorang. Memecahkan masalah karena timbul dalam proses berpendapat disebabkan, yaitu data yang kurang sempurna sehingga masih banyak lagi data yang harus diperoleh. Data yang ada dalam keadaan data yang satu bertentangan dengan data yang lain, sehingga hal ini akan membingungkan dalam proses berpikir. Kekurangan data dan kekurangan jelasnya data akan menjadikan hambatan dalam proses berpikir seseorang. Lebih-lebih kalau datanya bertentangan satu dengan yang lain. Data akan dapat membawa sulit tidaknya dalam proses berpikir seseorang. Perasaan dan emosi. Perasaan dan emosi pada umumnya disifatkan sebagai keadaan atau state yang ada pada individu atau organisme pada suatu waktu. Misal, seseorang merasa sedih, senang, takut, marah, maupun gejala-gejala yang lain setelah melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu. Menurut Chaplin, 1972, yang dimaksud dengan perasaan adalah keadaan atau state individu sebagai akibat persepsi terhadap stimulus baik eksternal maupun internal. Emosi pada umumnya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, sehingga emosi berbeda dengan mood. Mood atau suasana hati pada umum berlangsung dalam waktu yang relatif lebih lama. Dalam perasaan, ada beberapa sifat tertentu yang ada padanya. Pada umumnya, perasaan berkaitan dengan persepsi dan merupakan reaksi terhadap stimulus yang mengenainya. 2. Perasaan bersifat subjektif apabila dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa psikis lainnya. Contoh di atas dapat memberikan gambaran tentang hal tersebut. Namun, perasaan yang dialami oleh individu yang ditimbulkan oleh stimulasi tersebut dapat berbeda satu dengan yang lainnya. 3. Perasaan dialami oleh individu sebagai perasaan senang atau tidak senang sekalipun tingkatannya dapat berbeda-beda. 3. Dimensi perasaan menurut Wundt. Menurut Wundt, selain dimensi senang dan tidak senang, masih ada perasaan dimensi lainnya, yaitu perasaan masih dapat dialami oleh individu sebagai excited feeling atau sebagai inner feeling. Excited feeling adalah perasaan yang dialami oleh individu disertai dengan adanya perilaku atau perbuatan yang nampak. Misal, orang menari-nari karena lulus ujian. Sebaliknya, sekalipun seorang mengalami perasaan senang karena menerima uang banyak atau lulus ujiannya, tetap tenang saja, tanpa ada perilaku atau perbuatan yang menampak keluar. Ini yang dimaksud dengan inner feeling. Jenis perasaan. Sehubung dengan waktu dan perasaan, Stern 1950 membedakan perasaan dalam 3 golongan, yaitu perasaan presence, yaitu perasaan yang timbul dalam keadaan yang sekarang nyata dihadapi, yaitu berhubungan dengan situasi yang aktual. 2. Perasaan yang menjangkau maju,
merupakan jangkauan ke depan, yaitu perasaan dalam kejadian-kejadian yang akan datang, jadi masih ada harapan. Ketiga, perasaan yang berkaitan dengan waktu yang telah lampau, yaitu perasaan yang timbul dengan melihat kejadian-kejadian yang telah lalu. Misal, orang merasa sedih karena teringat pada masih dalam keadaan jaya. Emosi. Secara umum telah dipaparkan apa yang dimaksud dengan emosi. Emosi merupakan keadaan yang ditimbulkan oleh situasi tertentu atau khusus, dan emosi cenderung terjadi dalam kaitannya dengan perilaku mengarah atau menyingkiri terhadap sesuatu, dan perilaku tersebut pada umumnya disertai dengan adanya ekspresi kejasmanian, sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa seseorang sedang mengalami emosi. Menurut Carlson 1987, adanya 3 rules, yaitu masking, modulation, dan simulation. Masking adalah keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau dapat menutupi emosi yang dialaminya. Emosi yang dialaminya tidak tercetus keluar melalui ekspresi kejasmaniannya. Misalnya, orang yang sangat sedih karena kehilangan anggota keluarganya. Pada modulasi atau modulation, orang tidak bisa merendam secara tuntas mengenai gejala kejasmaniannya. Jadi misalnya karena sedih ia menangis atau gejala kejasmanian, tetapi tangisannya tidak begitu mencuat-cuat. Pada simulasi atau simulation, orang tidak mengalami emosi, tetapi ia seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala-gejala kejasmanian. Menurut Ekman dan Friesen, Carlson 1987 adalah tidak etis kalau menangis di depan umum sekalipun keluarga. Teori-teori emosi. Teori yang berpijak pada hubungan emosi dengan gejala kejasmanian. Teori yang hanya mencoba mengklarifikasikan dan mendeskripsikan pengalaman emosional. Melihat emosi dalam kaitannya dengan perilaku. Yang terakhir, teori yang mengaitkan emosi dengan aspek kognitif. Teori James Lange. Teori ini mula-mula dikemukakan oleh James, American psikologis, yang secara kebetulan pada waktu yang sama juga dikemukakan oleh Lange, Danish psikologis, sehingga teori tersebut dikenal sebagai teori James Lange. Menurut teori ini, emosi merupakan akibat atau hasil persepsi dari keadaan jasmani, atau felt emotion is the perception of bodily states. Orang sedih karena menangis, orang takut karena gemeteran, dan sebagainya. Teori Cannon-Burt. Teori ini berpendapat bahwa emosi itu bergantung pada aktivitas dari otak bagian bawah. Teori ini dikemukakan oleh Cannon atas dasar penelitian dari Burt. Teori Carter-Sanger. Teori ini didasarkan bahwa emosi itu merupakan the interpretation of bodily arousal. Teori ini berpendapat bahwa emosi yang dialami seseorang merupakan hasil interpretasi dari aroused atau stirred up dari keadaan jasmani. Carter dan Sanger berpendapat bahwa keadaan jasmani dari timbulnya emosi pada umumnya sama untuk sebagian terbesar dari emosi yang dialami. Teori hubungan antara emosi. Robert Plutnik Morgan, DKK 1984, menganjurkan teori mengenai deskripsi emosi yang berkaitan dengan emosi primer dan hubungan satu dengan yang lainnya. Menurut Plutnik, emosi itu berbeda dalam 3 dimensi, yaitu intensitas, kesamaan, dan polaritas atau pertentangan. Teori emosi berkaitan dengan motivasi. Teori ini mengenai emosi dalam kaitannya dengan motivasi dikemukakan oleh Lepper. Morgan, DKK 1984, garis pemisah antara emosi dengan motivasi adalah sangat tipis. Misal takut.
ini adalah emosi, tetapi ini juga motif pendorong perilaku, karena bila orang takut maka orang akan terdorong berperilaku ke arah tujuan tertentu. Teori kognitif mengenai emosi. Teori ini dikemukakan oleh Richard Lazarus dan teman-teman sekerja yang mengemukakan teori tentang emosi yang menekankan pada penafsiran atau pengertian mengenai informasi yang datang dari beberapa sumber. Daftar pustaka, nama penulis Walgito Bimo, tahun terbit 2002, buku Pengantar Psikologi Umum, tempat Yogyakarta, penerbit Andi Yogyakarta. Terima kasih, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya maaf, bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.